Benze, Johnson, dan para tonsin semuanya. Sebelumnya terimalah terlebih dahulu salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. We take care. Thank you, Lord. Para tonsin semuanya, dalam 1 bulan terakhir ini masih juga banyak berita-berita yang menarik, dan saya selalu mengikuti perkembangan yang boleh dikatakan baru atau terbarukan. Kalau kita mengingat bahwa di Indonesia maupun di Solo PPKM sudah melandai dari level 4 ke level 3 dan mengarah ke level 2. Tapi di negara tetangga yaitu Singapura, di sana justru kembali ketat karena yaitu setelah dilonggarkan ketat pembelajaran di sekolah tatap muka serta semaraknya dengan kunjungan tempat ibadah, itu membuat suatu melonjak kembali permasalahannya itu. Maka dari itu sebelumnya kita pun harus sadar diri, mengekang diri, mengendalikan diri untuk menjaga diri. Selalu ikuti protokol kesehatan, memakai masker bila tidak harus dilepas. Kalau pas makan atau pada saat saya di mimbar ya otomatis saya lepas. Ya. Kemudian juga mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu warta yang terupdate dan sekarang yang baru berkembangnya seperti itu. Para tonsin, mengapa kok sampai tempat ibadah begitu? Sebab atau penyebab yang ada di Singapura. Ya, secara detailnya, secara persisnya kita pun nggak tahu. Tapi kita sebagai umat Konfusian, umat Konghucu, jelas bahwa kita mempunyai tata cara penghormatan yang khusus yang berjalan sudah dari lama, sudah dari dulu hingga sekarang, dan itu semuanya adalah menjaga jarak. Yaitu apa? Dengan pai. Pai itu yang bagaimana? Yaitu tangan kanan digenggam, tangan kiri rapatkan, dan ibu jari kedua ditempelkan. Ada pai itu pada sesama, pada saudara, istilahnya pai. Tapi kalau untuk yang lebih muda lagi, di bawah, di dada, don't you. Di atasnya, pada yang lebih senior, dan di hadapan Nabi, di depan Wang Tian, kita ada yang lebih atas namanya tinggi. Itu adalah salam kita.
dan salam kita itu ada maknanya di dalam penghidupan ini. Ada maknanya di dalam penghidupan ini. Ibu jari tangan kiri melambangkan ayah. Ibu jari tangan kanan melambangkan ibu. Dan 8 jari yang lain itu adalah melambangkan daripada jalan kehidupan yang harus dilakukan oleh seorang anak, yaitu 8 kebajikan atau pater. Delapan kebajikan itu apa saja sih? Ada hao, te, tiong, sin, le, gi, liang, ti. Itu pater. Hao, te, tiong, sin, le, gi, liang, ti. Kalau ini saya terus terang hafal karena dari kecil sudah diajarkan oleh senior-senior yang dulu, sehingga 5 kebajikan, 8 kebajikan itu seperti sudah ya nempel sekali, How atau berbakti, bagaimana kita harus berbakti. T, rendah hati, bagaimana kita rendah hati. Tiong, satya. Sin, dapat dipercaya. Le, susila. Gi, kebenaran. Liang, suci hati. Dan ti, tahu malu. Itu adalah semua urutan yang harus kita jalani, kita lakukan, terutama dari kecil. Bagaimana kalau kita tidak menjalani itu semua? Terutama yang nomor 1, tidak berbakti. Contoh lagi, Singapura lagi. Contoh lagi. Beberapa tahun yang lampau, sudah ada 10 tahunan lebih, ya. Pernah ada berita yang sangat menggegerkan atau menghebohkan, yang mana seorang pengusaha ketemu dengan rekan kerjanya yang sedang duduk di trotoar dan ada tulisannya mohon bantuan. Dan dia sadar betul, tahu bahwa itu adalah rekan bisnisnya. Terus disapa, tapi yang duduk itu malu dan tidak mengaku. Dari situ yang temannya yang menyapa tadi mengumpulkan, mengajak teman-temannya untuk datang melihat betul tidak, dan ternyata benar. Dan seorang tua tadi akhirnya mau bercerita bahwa dia sudah hidup seorang diri, sudah
usur, sudah tua, sehingga dan dia mempunyai seorang anak tunggal. Segala bentuk usahanya, pekerjaannya yang telah dia rintis dari muda diwariskan pada anaknya, anak dan menantu. Demikian pula dengan apartemen yang dia tempati juga diwariskan, dan dia merasa tenang dan dia cukup percaya dan ikut pada anak dan menantu tersebut. Tapi setelah dengan berjalannya waktu terjadilah suatu beda pendapat atau menimbulkan suatu percekcokan yang berujung anak dan menantu dengan beraninya merasa menghaki daripada tempat usaha maupun rumah tersebut dan mengusir si orang tua atau orang tuanya untuk keluar rumah. Itu yang terjadi, yang dia ceritakan pada teman-teman bisnisnya. Dan selaku rekan bisnis merasa tidak terima, karena kalau ini berkelanjutan, kalau ini berkepanjangan, tentu akan terjadi terus menerus dan akan merusak daripada mental, pikiran hampir seluruh masyarakat. Maka dia mengendaki tidak boleh terjadi suatu pembiaran. Usaha itu ternyata ada hasilnya, karena telah terdengar oleh Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Mr. Lee Kuan Yew. Sehingga mereka semuanya dipanggil menghadap pada Perdana Menteri Mr. Lee Kuan Yew untuk dilihat kebenarannya. Setelah tahu jelas dan benar apa yang telah terjadi, dipanggillah anak menantu tersebut menghadap dan mengharis. Apa yang terjadi? Anak menantu tersebut betul-betul dimarahi, tidak hanya dimarahi, dimaki, karena itu suatu penghinaan besar bahwa negara Singapura tidak mendidik anak berlaku seperti itu, bahwa diajarkan adalah suatu hal yang sifatnya berbakti. Seharusnya dan selayaknya anak itu berbakti pada orang tua, tapi kalian telah ingkar daripada bakti tersebut. Nah, surat-surat penting yang berhubungan dengan pengalian nama tadi di depan notaris, di depan anak mantu, di depan orang tua tersebut disobek-sobek, dan si notaris diwajibkan, diharuskan untuk mengembalikan aset yang ada kepada orang tua tersebut, dan itu menjadi hak daripada orang tua tersebut untuk mewariskannya dengan cara surat wasiat yang ditinggalkan pada notaris yang akan dibuka setelah dia meninggal dunia. Kemudian di Singapura
mengadakan suatu gerakan bahwa orang tua diberikan pekerjaan seandainya dia masih ingin bekerja, pekerjaan yang tanpa beban, sehingga kalau Februari dulu zamannya masih bebas kita pergi ke Singapura, kita tahu di bandara itu banyak sekali orang tua yang menjadi cleaning service, membersihkan di toilet, membersihkan di area bandara, mungkin di mall-mall juga, tempat pemberjaan kereta api juga, semua ada. Dan mereka itu jalannya cepat-cepat. Dan saya itu melihat dengan mata kepala studi ini, tahu, paham. Nah, itu yang terjadi. Andai kata seseorang tidak menunaikan tugasnya, adanya berbakti atau bakti pada, terutama pada orang tua. Di dalam ajaran Nabi Konghucu diajarkan hal yang utama dan hal yang pertama sebelum engkau, kita, para Tolji, untuk menyembah Tuhan atau para sembing, para nabi, yang utama, yang pertama adalah pada orang tua kita, orang tua sendiri. Itu yang diajarkan, sehingga melambangkan bahwa pai itu artinya ke sana, para Tolji. Itu yang utama. Sebagai seorang anak harus tahu bahwa saya dilahirkan di muka bumi ini, ada yang kasih sayang kedua orang tua saya, ayah ibu saya. Dan di dalam menjalani kehidupan ini, yang utama saya harus menunjukkan rasa bakti pada orang tua. Bahkan kalau kita tahu zaman kita masih remaja mungkin ya, saya lihat banyak sekali teman-teman sekolah waktu zaman SMA dulu itu, terutama dari Riau, Kalimantan Barat, Pontianak, Singkawang dan sebagainya. Mereka itu boleh dikatakan dulunya itu hanya tahunnya itu ya tradisi, penghormatan secara tradisi. Ya lulus, berterima kasihnya apa? Pada orang tuanya, pada leluhurnya, sembahyang ke leluhurnya. Tidak ada yang lari, wah saya lari ke kelenteng, saya lari ke tempat ibadah yang lidang atau kemana, belum ada berarti. Tapi dengan berjalannya waktu, dalam perkembangan sekarang, kita menjadi tahu dan paham, apa yang telah diajarkan secara tradisi, secara dari turun temurun, itu adalah ajaran agama Konghucu. Kalau tidak masih ingin tahu lebih jelas, boleh ditanyakan pada teman-teman kita yang mungkin ada yang kenal, yang di daerah sana semuanya akan tahu. Jadi tidak heran bila sekarang saat ini perkembangan agama Konghucu lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang dulunya
mengerti secara tradisi dan sekarang menjadi begitu, sehingga mereka pun berkumpul dan menyatu bersua bersama, belajar bersama tentang ajaran Nabi Konghucu di bidang setempat. Tadi telah dibacakan dari kitab Lungi jilid 1 ayat yang kedua. Seseorang yang dapat berlaku bakti dan rendah hati tetapi suka menentang atasannya sungguh jarang terjadi. Yang terjadi tadi berarti dia sudah tidak berbakti. Kalau berbakti tidak mungkin terjadi. Tidak suka menentang atasannya, tapi suka mengacau. Ini juga belum pernah terjadi. Karena apa, para ujian? Maka seorang kunju mengutamakan pokok. Sebab setelah pokok itu tegak, niscaya jalan suci itu akan tumbuh. Laku bakti dan rendah hati, itulah pokok peri cinta kasih. Laku bakti dan rendah hati, itulah pokok laku peri cinta kasih. Jadi di dalam ajaran Nabi Konghucu, sabda suci, dijelaskan secara detail bahwa hal yang utama itu adalah bakti dan rendah hati. Itu penjabarannya secara detailnya demikian. Nah, sekarang hal yang berhubungan dengan bakti tadi. Belum lama ini kita melihat video yaitu dari Tojin kita dari Semarang, Haryanto Halim, Tojin Haryanto Halim atau Lim Punjen. Dia mengatakan, aku sekarang menjadi salah seorang pengurus Yayasan Pendidikan Karangturi Semarang, yang membawai dari TK, SD, SMP, SMA, dan dia sangat bangga sekali, merasa senang menjadi salah seorang pengurus. Dan dia menggambarkan bahwa di sekolah Karangturi ada 2 patung besar, sangat besar di halaman, yang saya belum lihat, belum tahu, dan mungkin dalam waktu dekat juga ingin datang untuk melihatnya, karena saya tahu persis sekolah Karangturi itu di, kalau tidak salah, di depannya Sate Babi Kerengan. Nah, langganan saya Sate Babi Kerengan tidak promosi ya. Saya karena sering sana jadi tahu Karangturi di mana. Gitu. Ingin juga menyaksikan kebenarannya, yaitu satu adalah patung Ki Hajar Dewantara, yaitu kita tahu dengan ajarannya, yaitu untuk pendidikan. Yang kedua adalah Nabi Konghucu. 2 patung besar yang ada di halaman sekolah Karangturi Semarang itu.
Dan mungkin sudah cukup lama atau belum lama, saya juga kurang paham, tapi dilakukan satu tradisi bahwa pada saat siswa lulus sekolah itu adanya suatu tradisi wisuda. Bila anak-anak tersebut masih taman kanak-kanak, diwajibkan membawa secangkir teh untuk diberikan pada orang tuanya. Jadi dari sejak dini, kalau di sekolah itu diajarkan dari TK-nya, diajarkan karena saya sekolah untuk ini. Kalian sekolah di sini saya didik untuk berbuat laku bakti. Salah satu yang enteng-enteng saja, pada saat kalian lulus, ucapkan terima kasih pada orang tua yang telah menitipkan kalian di sekolah sini untuk dididik menjadi orang yang tahu berbakti pada orang tua, yang mengajarkan laku bakti dalam penghidupan ini. Sekarang pada saat yang di SD, SMP, SMA bagaimana? Tidak hanya memberikan teh, di samping menjanjikan teh pada orang tua atau yang mewakilinya, juga membasuh kaki. Dan itu dilakukan di sekolah di Karangturi, Semarang. Ya, mungkin kedepannya kita pun kalau hal-hal yang sifatnya baik perlu juga kita itu mencontoh yang baik, karena di samping lidah kita juga ada berdiri tegak gedung yang megah sekolah Tri Pusaka. Walaupun ada yang TK dan SD, tapi untuk membelajarkan, memberikan suatu pengarahan tentang pengajaran laku bakti lebih mudah dan bisa dilaksanakan atau dilakukan ke depannya. Itu telah menjadikan satu contohan. Jadi video-video yang ditampilkan dengan cuplikan-cuplikan tapi yang mengena itu cukup viral. Dan dari Semarang lagi, 2 tahun yang lalu pada saat tancik di bidang gerbang Bajikan Solo dan makin Solo ini telah dilakukan video, yaitu dari umat dari Joseon dan Joseon menjadi Wilse pada saat itu. Dan sangat ada satu yang sangat menonjol sekali. Ada 2, yang satu kecil, yang satu gede. Yang kecil namanya Wilse Uin, yang gede namanya Wilse Andi. Itu menonjol sekali bagi saya. Yang lain-lainnya mungkin saya hanya melihat sebentar lalu, wah ini kok ya, jadi menonjol. Nah, perkembangannya bagaimana Pak? Wilse Andi dengan viral, sangat viral dengan video-videonya yang telah ada mengenal tentang dia adanya waktu sembahyang Kenopeng. Dia pun datang bersama dengan Tojin Haryanto Haletadi
ya telah mengundang beberapa ya tokoh-tokoh agama lain untuk bersembahyang bersama dan berkumpul bersama di salah satu kelenteng di Semarang. Demikian juga dengan videonya tentang yang lain-lainnya. Tapi ada satu yang mengena di saya. Mungkin yang pertama, mungkin yang entah yang awal-awalnya, yaitu bahwa Bangsa Andi melakukan diet karena badannya gede banget. Begitu dia duduk, berdirinya itu kalau nggak dibantu orang lain atau pusar-pusar dulu itu nggak berdiri. Dia melakukan diet dan dia tulis besar-besar, diet bagi dia adalah bakti. Kok bisa? Ya, karena saya membina diri saya, merawat diri saya, dan banyak teman yang melihat dan saya pun juga merasakan kalau naik tangga dalam bentuk pengajaran di sekolah atau universitas itu harus istirahat walaupun hanya satu lantai karena badannya itu overweight dan dia melakukan satu diet yang sehat dan saya menyusut dalam lebih dari setahun. Sekarang itu baik itu dari 2 tahun karena 2 tahun yang lalu saya masih coaching, baru akhir tahun kemarin baru diet, yaitu susut. Dia mengatakan bahwa berkurang 40 kilo pada diri, nggak main-main, berkurang 40 kilo. Dan itu kalau sekarang saya lihat ya udah bagus lah ya, 11-12 ya kalau mungkin ya itu, tapi dulunya itu betul over ya. Mungkin Jason Bihong juga tahu mengenal dekat ya. Nah, dengan adanya suatu siaran video pendek yang mengena, yang menjelaskan, yang menjabarkan tentang acara-acara yang secara keagamaan yang dilakukan atau secara pribadi yang dilakukan sesuai dengan sabda Nabi, itu mengena sekali dan cukup viral dan kita enak ya. Kalau saya melihat di Solo ya harapan ini harapan. Mungkin salah satu diantaranya yaitu Bungsu Aji Chandra, tapi kebetulan hari ini nggak hadir. Itu bisa membuat video-video seperti itu, saya percaya dia mampu. Hanya nanti hasilnya bagaimana tentu ya kerjasama dengan Jodoh Liwok. Saya rasa itu entah dengan tokoh Semarnya, entah bagaimana secara memberikan ulasan sedikit ya 2-3 menit lah. Begitulah Karatonsi. Apa yang telah saya jabarkan tentang berbakti, ya bakti dan rendah hati. Contoh seandainya orang ingkar dari bakti bagaimana dan orang yang berbakti harus bagaimana. Yang terakhir bahwa
kita hidup itu selalu dan wajib melakukan suatu pembinaan diri atau membina diri, seperti yang dimulai di TAIHAP atau ada besar. Seseorang atau sebagai seorang kungsu harus membina diri. Sebelum dia melakukan itu, dia harus tetapkan hati. Untuk bisa menetapkan hati, dia harus mengeluaskan pengetahuannya. Untuk pengetahuannya supaya luas, dia harus meneliti hakikat tiap perkara. Dengan meneliti hakikat tiap perkara, seorang kungsu akan luas pengalamannya. Dengan luasnya atau pandangannya atau pengalamannya, tentu kemantapan hatinya sudah teguh. Dan itu berarti menunjukkan bahwa seorang kungsu sudah melakukan suatu pembinaan diri. Bagaimana setelah membina diri? Dia tentu akan membina keluarganya. Setelah membina keluarganya, dia akan membina secara keorganisasian atau lingkungan yang digelutinya. Dan selanjutnya adalah mengabdi kepada negara. Jadi dengan jelas dijabarkan seorang susilawan dia harus melakukan satu berbakti dan rendah hati. Dengan begitu sebagai landasan pokok cerita peri cinta kasih mampu melakukan membina diri. Demikian, semoga cukup jelas apa yang telah saya sampaikan, saya jabarkan. Akhir kata, terimalah kembali salam buat iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. We take care.